Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi amarna bi nikmatil iman wal Islam Basira wa nadhira wa da'iyan ila yawmil munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Aida jalul la yastahil nasratan wa la yastahil. Para jamaah sekalian, kita mempelajari tata cara sholat jenazah berdoa. Sebelum kita menuju kepada kemarin sudah saya jelaskan tentang sholat dan sebagainya. Kita hari ini membahas tentang tata cara sholat jenazah dan doa. Memang sholat ini aneh dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal. Salah satu di antara semua perintah sholat, hanya yang aneh itu hanya sholat jenazah. Sebelum kita mengkaji kembali, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yahulu ma'al qalbi. Wa'lamu anna Allaha wa'lamu wa antum la tubsarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jikalau Allah sudah memanggil panjenengan, ya, ada 3 panggilan suci para jemaah. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan mati. Kalau panggilan sholat, banyak orang mengabdikan sholat. Kalau panggilan haji, sekarang pada sekarang itu nanti nunggunya 42 tahun baru berangkat. Jadi kalau jenengan usia 60 tahun, daftar sekarang 102 baru berangkat. Untuk berangkat mati, berangkat haji. Tahu Ustaz, karena saya ketua KPI yang ngerti. Jadi saya pakaian KPI kan tadi habis isi manasik di Jalan Muni. Nah, itu jamaah itu. Insyaallah berangkat nanti tahun 2025 tanggal 1 Mei masuk asrama, tanggal 2 terbang ke Madinah. Ada 3 panggilan. Ya. Hai orang yang beriman, jikalau Anda dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, cepat-cepat memenuhi panggilannya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal qalbi wa annahu la yusyarun. Karena panggilan-panggilan itu untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan sungguh kata Allah, semua kehidupan manusia di kaum ini akan kembali ke asal. Itu surat ke-8 ayat 20. Ya. Jadi panggilan sholat jangan sampai kita abaikan.
Yang kedua kajian haji. Kalau sekarang sampai daftar, yaitu tadi. Yang daftar hari ini berangkat tahun 2000. Belum berangkat itu daftarnya tahun 2012. 12 tahun sudah dipanggil. Nah, apa bekal mati? Ya. Yang pertama bekal mati itu kata Allah bersih tauhidnya atau imannya dari hal-hal yang bid'ah, khurafat dan syirik. Jadi kalau akidah jenengan tidak bersih 3 komponen itu, jangan diharapkan Anda masuk surga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itulah Tuhan kata Allah, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih tak pandang kasih, yang maha sayang tak pandang sayang. Satu. Yang kedua, bekal umat kata Allah. Sempurnakanlah ibadah sholatku setiap waktu. Ya, sempurnakanlah ibadah sholat setiap waktu. Ada waktu sholat fardu, ada waktu sholat ya. Sekarang subuhnya hanya jam 3:45 menit. Kalau jenengan sholat subuh jam 5, malaikat bismul. Kayak gitu kan? Ya, itu. Sholat tahajud dimulai habis sholat isya sampai menjelang subuh. Makanya kalau orang itu sholat kakinya acek, insya Allah dasar kekeringan sholat subuh. Ya. Nah, apa sumber sholatnya? Kata Allah ada 3. 1 di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Begitu agar cepat tinggalkan semua kesibukan dunia. Laksanakan sholat di masjid, di langgar atau di surau dengan berjamaah. Yang kedua, kata Allah, ya, penuhi panggilan Allah dengan sempurna. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 24. Ojo engkuai waktu isi lama, nggak bisa itu. Karena kematian itu dangkuk. Ya, kematian itu sewaktu-waktu. Kalau sholat kita biar kita enak, asal sikai asal. Duhur, sikai duhur. Tidak boleh. Allah memanggil kita itu kan Allah sayang sama kita. Jangan sampai dilupakan panggilan sholat. Yang ketiga kata Allah, sempurna dalam ibadah itu diterangkan oleh Allah surat 59 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanda-tanda orang musuh itu kata Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita ini sholat masih berbuat kemungkaran, berarti sholat kita masih bermusuh. Allah berfirman surat 23 ayat 2. Ya, as-sholat fi sholati khashi'un waladina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang musuh dalam sholatnya. Dan musuh itu kata Allah minimal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada 3. Yang ke-3, bekal umat. Allah terangkan surat Al-Imran 132. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Jadi orang yang bekal umat itu
Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akan bahaya. Ketaatan Allah kepada Allah dan Rasul itu imbasnya kepada keluarga kita. Istri sayang sama suami, suami sayang sama istri, orang tua sayang sama anak, anak sayang sama orang tua. Itu imbasnya kita kepada Allah dan Rasul. Jangan terbalik. Suami takut istri, boleh. Karena ada ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi kalau seorang suami takut istri itu taat kepada Allah perlu dikoreksi. Ya, karena istri itu bagian daripada nyawa kita. Suami pun bagian daripada nyawanya seorang istri di rumah. Bayangkan pada zaman sekelas Nabi Muhammad ketika pulang dari pengajian terlambat pulang Aisyah, ketuk pintu 3 kali, tidak dibuka sama Aisyah. Maklum, istri masih muda. Akhirnya Nabi menggelar sejadah, tidur di depan pintunya rumahnya Aisyah. Waktu berlanjut, gerimis, malam semakin cepat. Dibuka pintunya, Nabi sudah bangun duluan. Mohon maaf istri kita saya atas kesalahan saya. Aisyah belum ngomong, Muhammad sudah ngomong. Itu yang namanya seorang suami taat sama seorang istri, dan istri pun juga taat sama seorang suami. Dan ciri seorang istri yang taat kepada suami diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang taat sama suami kata Allah adalah tanda-tanda istri yang solehah. Yang pertama cirinya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, dua kata Nabi dari suami. Ya. Kalau suami tidak ada di rumah, istri istiqomah untuk menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Satu. Yang kedua dalam Al-Quran, kalau suami tidak ada di rumah, kata Allah, menjaga harta milik sang suami. Apakah itu rumah? Apakah anak? Itu harta seorang suami. Yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran itu, ya, selalu membela dirinya harta sang suami meskipun nyawa harus ditaruh. Itu pada Nabi juga begitu. Syarat atau seorang yang salehah kata Nabi ada 4 syarat. Alladzi idza nadara syarat dipandang sangat menyenangkan, bukan karena kecantikan. Cantik itu relatif. Istri saya paling cantik, kata saya. Kata Paul dan lagi, iya Paul paling cantik. Nanti bilang. Yang kedua kata Nabi, wajah Allah apa diperintah oleh seorang suami, nurut. Gak mau berbuka. Kau mau coba tunda mama ya selama saya ada di rumah. Ya. Dan tidak pernah merayani jogetnya seorang suami. Mekong wedok merayani jogetnya suami, itu tandanya istri tidak solehah. Minta boleh, tanpa berbuat suami tidak boleh. Ini yang kedua. Apapun yang terjadi, sama hatinya sang suami tidak boleh buka. Kalau seorang suami taat sama Allah, nggak mungkin nyeleweng gitu. Tapi kalau seorang suami nyeleweng, rumah tangannya otomatis nggak boleh buka, Bu. Saya nggak pernah buka milik istri saya, nggak boleh. Udah begini, ya bukan ya, bukan.
kalau ada masjid, ya ada panggilan masjid, bukan ya? Lalu dong, begitu. Masa? Makanya wa'atiullah wa'atir rasul la'allakum turhamun. Kalau suami taat sama rasulnya, insya Allah seorang suami itu adalah orang yang soleh. Itu bekal nanti loh. Ojo kayaknya lain suami. Ya. Yang ketiga kata Nabi, ya, waidahil ghadi binafsiha. Bila suami dia ada di rumah, selalu menjaga auratnya dan menjaga harga diri suami. Makanya kalau ada tamu, siapapun tamu dari seorang saudara jenengan, tidak boleh dibuka rumah. Tidak tamu dari saudara istri mencari suami, tidak boleh dibuka. Cukup lewat jendela kecil, ada apa? Loh itu sama kecil. Dan suami menghadirkan kamu meskipun itu saudara istri, tidak boleh. Tidak boleh. Harus kunci rapat begitu. Dibuka jendela kecil. Ada apa mas? Saya tidak boleh memasukkan panjenengan karena Anda bukan suami saya. Meskipun ada saudara saya, coba saya istri suami. Bukan berusaha. Iya. Kecuali saudara putri. Ini wa idza lil ghaibi binafsiya kata Allah. Bila sang suami tidak ada di rumah, jangan coba-coba membuka pintu tamu yang tidak pernah kita undang, laki-laki yang bukan muhrim berjamaah. Dan yang terakhir kata Nabi, wa idza lil ghaibi bima. Bila sang suami tidak ada di rumah, jagalah rumahmu, anakmu, dan hartamu milik sang suami. Yang keempat, bekal untuk mati. Ya. Dibuka surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutusmu Muhammad kata Allah melainkan dirahmat alam semesta. Orang beriman tadi di tempat bagaimanapun harus membawa rahmat untuk alam semesta, yaitu akhlak. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang itu kalau suatu hasanah pasti membantu orang lain, merasa terpanggil untuk orang lain. Itu orang yang akan punya bekal kematian. Sama tetangga tidak perak-perak, sama tetangga ada rasa seutuh, sama jamaah apalagi ada undangan datang, ketika dia datang mohon maaf ada kesibukan, begitu. Sama orang senyum, sama orang sering nyapa, meskipun tidak kenal, tapi ini saudaraku kata Nabi, hari kita sapa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang beriman kata Nabi, sebelum kau mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Sesama muslim harus bersaudara, bukan karena masalah Muhammadiyah, bukan masalah egonya, tetapi dia umat Islam kata Nabi, itu saudara. Hanya karena bajunya saja kok pelera-pelera, tidak boleh. Nabi pernah berdiri ketika jenazahnya orang Yahudi itu melewati rumahnya Nabi. Ada 10 sahabat keluarga Rasulullah. Yang berdiri itu hanya Nabi. Sahabat lain duduk. Ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, itu kan mayatnya orang Yahudi, itu kan agamanya, tapi manusianya.
bukan menghormati agamanya, tapi menghormati manusia. Hebat Nabi kita. Ya. Nomor 6. Dibuka surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatin ahadakumul maut. Berinfaklah kalian kata Allah sebelum kematian tiba. Banyak sedekah, banyak amal, banyak berbuat sama orang lain. Dan ada kurun fastabiqul khairat. Boleh apa Pak? Jangan karena Muhammadiyah nanti saya sama dia mau sama orang yang udah boleh. Tidak boleh. Jangan ada sekat-sekat boleh. Kita sama-sama manusia di hadapan Allah. Tapi yang mendalam itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Titik. Hanya takwanya kita kepada Allah yang bisa kelihatan di antara kita semua. Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim kata Allah. Dalam diri Muhammad itu ada sikap perangai keteladanan yang sangat luar biasa. Sampai di akhir Nabi Muhammad dunia itu disegani oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Akhlaknya. Kalau gajah meninggalkan badan, kalau manusia meninggal, tak lainnya akhlak. Dan yang nomor 6 adalah ketulusan dan keikhlasan. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Dan dia memerintahkan kalian kata Allah untuk mengerjakan agama Islam ini dengan ikhlas. Ngaji dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, berbakti orang tua dengan ikhlas, berbakti sama-sama kita dengan ikhlas. Tidak ada sekat-sekat politik. Dan yang terakhir kata Allah, wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat 13 115. Dan surat Al-Baqarah 152. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Al-Baqarah 155. Hanya sabar Pak. Ya, sabar itulah bekal untuk mati. Nah, itu bekal untuk mati. Apa kewajiban orang yang belum mati? Ada 4. 1. Memandikan. Jangan jijik kalau mandikan saudaranya. Makanya di Muhammadiyah itu ada aturan mengacu kepada Quran dan Sunnah dalam aktif ini. Yang memandikan harus saudaranya. Kalau bila yang itu laki-laki, tetap saudara laki-laki. Tidak boleh perempuan memandikan kecuali istrinya. Tidak boleh orang lain memandikan. Jadi kalau saya nanti yang bisa memandikan saya hanya anak laki-laki dan istri. Yang perempuan tidak boleh, meskipun anak kandung. Itu aturan Islam. Apalagi orang lain. Tidak ada Ustaz, dari yang mandikan karena laki-laki dari anaknya Ustaz Lukman. Saudara dari saya, mungkin adik saya, mungkin kakak saya. Itu berhak memandikan, bukan orang lain. Kalau tidak ada semua, kembali kepada keluarga. Gimana kalau kembalikan adalah panitia atau kelompok takwilifan jenazah. Jamaah, monggo. Kalau keluarganya mengizinkan, silakan memandikan. Tidak salah cukup langsung orang memandikan, tidak boleh. Khawatir apa Ustaz? Khawatir ada cirinya itu begitu ada yang tidak benar. Sehingga ngomong ya udah semata ini. Orang itu cirinya.
itulah Islam mengatur masalah jenazah. Itu masih dimandikan. Saya mandikan atau tata cara memandikan dasar asalah. Ketika bulan puasa kemarin, ponak saya meninggal dunia dari istri. Saya masih ngisi di Ngakrobi. Ustaz, ini ada yang meninggal dunia saudara ibu. Ada yang mandi ada, itu satu. Tak panggil anak laki-laki itu sama saudaranya. Saya yang mandi. Tidak usah mandi bicara, Anissa. Mulai awal sampai akhir. Mandi dalam Al-Quran dan Sunnah diatur ketika kita sedang meninggal dunia. Ya, ngangkat mayat itu juga ada. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ngangkat mayat. Yang kedua mengkafan. Dikaji mengatakan, ya, jangan dirubah-rubah medis dikafani mayat itu. Ya, jangan dirubah-rubah. Jangan dibuka ketika masuk yang lain. Harus utuh bersih. Ya, mandinya harus dikasih kapur barus. Kalau tidak ada kapur barus, wangi-wangian. Tapi lebih baik namanya daun bidadara, paling bagus. Dan daun bidadara itu bisa mengesatkan biar keringatnya jenazah. Ya, itu. Zaman dulu itu pakai daun bidadara. Zaman dulu. Bahasa saya kalau mati itu tak karikan bidadara. Itu badannya mandi kesat. Tidak ada timbul bintik-bintik keringat. Pesertaan. Sekarang kan kerangka sebenarnya. Di supaya kamu baru raya. Jadi ada bab untuk daun bidadara, ada mandi, ada air yang bersih, dan ada sabun. Aduk sendiri. Ada apa? Cara mengapa itu juga ada Tuhan. Ya. Berapa helai kain yang di kapan itu mayit? Ada 7 helai kain. Satu kain helai itu dibagi 2. Ya, laki-laki dibuatkan baju dan dibuatkan sarung. Kalau perempuan ada 3, dibuatkan jubah, baju sama apa namanya? Apa jaring? Gitu. Kalau udah belajar cara mengabari orang iso. Makanya Pak Bun harus mendatangkan bagaimana caranya untuk mengawal jenazah. Sudah ya? Alhamdulillah. Itu. Dan harus kita sholat. Nah inilah yang saya jelaskan. Dan sebelum saya datang masalah tolati, menguburkan mayit. Lepas sadar semua para kajian. Gak boleh ngomong, gak boleh cerita. Ojo ngomong dulu. Tapi kita banyak yang nyelawat di makam para meninggal dunia. Itu ngomong di ya, kalau bisa berdiri, ojo lunggu. Nah, ini maisani. Assalamualaikum ahliya wal muslimun wa inna insyaallah billahikum. Masuk sadar jawab. Dan tidak boleh ngomong satu kata kecuali yang sedang mengubur mayat itu, yang menggali itu. Ditunggu sampai selesai. Cara masukkan mayat bukan dari arah timur ke barat, tapi di arah selatan. Dan ternyata nggak bisa. Goreng TV itu ngawur semuanya. Dari arah selatan. Ngambil jenazah. Bismillah wala kafir rasulillah. Cuma
Ada 3 orang di dalam rumah, di dalam makam itu. Ya, namanya liang lahat dengan jalan biasa itu beda. Kalau liang lahat itu agak serong cara gayanya. Mengapa? Untuk biar tidak dimakan oleh binatang buas. Kalau banyak binatang buas dimakan, dan harus memperhatikan. Jangan dicari mana mayitnya itu apa. Tidak ada tuntunannya, maka di itu wahsalu fi kafan. Baguskanlah mengkafani mayit. Jangan sampai kita mayit sudah masuk alam kubur atau kuburan dibuka mana, dikasih apa namanya batara, diajari mana, tak masalah mana. Saya tak menyalahkan para jamaah sekalian, cuma tak kaidahnya belum ada. Baik HPT pertama dan 2 maupun HPT ketiga tidak ada. Saya tidak menyalahkan, pada belum ngaji. Makanya kalau saya itu distress keluarga, stop yang lain, dan saya kemana? Ada yang berada. Ketiga bapak saya tinggal dunia, meskipun paman saya itu orang itu, mohon maaf, stop paman, apakah kemana? Karena semua itu saya kemana? Kasihan kalau tidak Islam. Tidak ada kalimat akan ketika menguburkan. Mohon maaf, bukan saya. Koma bisa. Agar itu untuk panggilan sholat, bukan si mati, itu suruh sholat, iso. Tapi untuk yang hidup. Tadi tempatnya di situ, di masjid. Waktunya masuk waktu sholat. Mohon maaf, saya tidak melarang, cuma ada benar. Ya, mari kita menyolati jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud dengan pelaksanaan secara berurutan. Bila jenazah laki, imam posnya di kepala, sedangkan jenazah yang perempuan posisi imam ada di kaliku sarnya. Dan untuk lebih jelasnya tentang cara menyolati jenazah setelah dengan baris berikut. Ini gambarnya. Ini laki-laki. Imam di posisi ini. Harus 3 jejer makmum. 4 tak boleh. Minimal 1, maksimal harus ganti. Ojo mokong-mokong. Ini aturan. Ya. Ini nanti calon praktikan ini. Saya jenengan seperti ini. Ya. Jadi kalau laki-laki imam di sini, kepala lurus. Ya. Daya, lanjut. Ini jenazah perempuan. Imam di tali pusat. Lurus. Ya. Dan imamnya harus laki-laki, bukan perempuan. Kalau bisa anaknya atau ayahnya atau saudaranya. Dan makmumnya boleh saudara, boleh sama yang lain. Kalau bisa. Ayah meninggal dunia, anak tampil sebagai imam. Makmumnya saudaranya, disambut dengan jamaah. Bagus. Oh bisa ngomong apa ya? Terus korek ada generasi. Ya, gitu.
Harus lurus dengan tali busuk. Lalu takbir pertama, Allahu Akbar, membaca Fatihah. Pelan-pelan baca, jangan cepat-cepat. Jangan makhraj hurufnya bagus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nanti kalimat. Lalu dilanjutkan baca sholawat. Dimulai dengan Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ini HPD. Yang pelan-pelan, yang tumaknina, jangan berburu-buru. Syukur tahu artinya semuanya. Ini takbir yang pertama dengan angkatan Allahu Akbar. Takbir itu. Takbir yang kedua, ini bacaan yang kedua. Saya mau tanya, apa banyak hafal ini? Semoga para imam hafal semuanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihu minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min danas wa badilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatu qabri wa adaban. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh cukup dengan wafi wa anhu? Yang masih belum hafal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Ya, kalau bisa hafal semua. Ya. Dan takbir yang kedua ini para Ibu sekalian, tidak angkat tangan, hanya sedekap saja. Maka saya kalau imami sholat sengaja hanya takbir itu diangkat tangan. Ketika takbir hanya suara Allah. Kata perlu Ustaz, takbir ini mohon untuk kebersamaan. Saya pernah itu imami, kita atas semuanya, ya atas semuanya. Saya tidak mau. Ya, ya. Takbir yang ketiga, Allahumma ighfir li hayyana wa mayyitana wa saghirina wa kabirina wa dzakarna wa unsana wa syahidina wa ghaibna. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala yudima wa man tawaffaitahu al-islami. Allahumma la ta'idna ajrahu wal udillana ba'dahu. Tanya Pak Ustaz, saya hafal di atas, yang apa cuma ini? Monggo. Lu kata apa ini? Enggak tidak hafal. Boleh. Karena kemarin waktu milad aja lalu baru, saya betul-betul aneh. Jadi para juri itu ngomong, begini aja lah. Kita ini ada semua hafal. Istiqomah ya hafal dikit tapi mantap saja. Ya, kita aja saja. Bukan berarti kita tidak boleh tidak hafal, sedikitnya harus sempurna. Ini takbir ketiga, ya. Takbir yang keempat, ya. Allahumma in fulana minna fala fulan fi dimmatika wa aqli wa jiwari fakidi min nanti qabri
wa'adzabina wa anta ahlul ghafar wal haqqa faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Dari nama ini jalima. Ya. Coba ini perhatikan pada sekalian. Kita belajar untuk maaf. Karena kita kalau lain berfirman ilmu iswati dia. Kita nunggu kematian saja kapan datang. Ya. Itu. Jika jenazah anak hidup setelah kami gambar Allahumma ja'alhu lana salaf wa faratan wa ajran. Ini kalau anak artinya itu belum akil yang di atas tadi akil sudah balik. Yang ini belum akil balik. Anak bayi, anak usia SD masih belum balik. Kalau ada belum seperti ini, kami 1, 2, 3 seperti tadi. Ya. Lalu membaca salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus si Mutin memberikan motivasi kepada para yang utama. Terima kasih atas jeripaya panjenengan bisa membantu mayat yang akan kita kubur sambil nanti kelihatan. Ya, itu. Jadi Nabi itu kalau menyolati atau suruh sholat ada sahabat dunia yang itu di rumahnya dulu pesan dan pesan. Ditanya oleh Rasulullah kepala keluarganya, si fulan, apakah Nabi ada hutangnya? Tanya dulu. Kalau di antara para anggota sudah ada sholat, baru disolati. Makanya yang pertama, kalau sudah demikian, apakah almarhum ini orang baik atau orang gak baik? Kalau sudah ngomong baik, Ustaz, itu persaksian. Ya. Tanya lagi, apakah Allah disolat atau tidak? Sholat Ustaz, kita sholati. Dan yang terakhir, mohon dimaafkan, almarhum ini ada kesalahan siapa atau siapa. Karena jenazah seperti ini, bermotivasi. Sudah merelakan, ya Ustaz, baru kita bangun masjid. Dan di makam gak ada pidato lagi, kecuali mengubur dan mendoakan diri. Gak boleh pidato, gak ada acara, kecuali di rumah dan di masjid. Kalau di rumah itu, mohon maaf dan melontarkan ini punya utang atau tidak, orang itu tidak. Kalau di masjid disolati langsung ke makam. Dan tidak boleh memotong mayat dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Secara hadisnya tidak ada itu. Maka cepatlah kalau kita mau mayat sampai ke tujuan. Tidak usah baca apa. Kadang-kadang kita ini film-film macam. Makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana mas'ula. Jangan kamu beribadah dan berbuat yang lain tidak karena ini. Semua amal perbuatan kita harus dengan ilmu. Bukan saya melarang kalau belajar mereka, tapi tidak ada dalil.
cepat monggo. Jangan sampai. Apalagi kalau ada bulan paling banyak. Tengahnya kurang berapa menit? 1 menit. Sementara waktu saya berikan dulu seorang ibu ikut ke mana? Boleh di belakang. Jadi kalau yang laki tidak gaji, nanti yang perempuan harus gaji. Kalau ada jamaah perempuan yang banyak, dia digasok. Yang digasok itu laki, yang digasok untuk perempuan. Atau satu rumah satu sok boleh. Ya, nggak boleh gabung. Laki sendiri, istri sendiri. You know. Untuk hiasan boleh, nggak apa-apa. Hanya untuk hiasan. Kan jangan sampai dengan bunga ini orang yang masuk surga jangan. Apa? Kalau untuk hiasan karanda apa? Tapi kalau masuk ke makam, kenapa enggak oleh? Jangan dabri apa-apa, cukup dengan doa. Supaya wangi, terus wangi kok. Untuk mau dikasih satu menyolat apa mandi. Jadi perintah itu. Ya, jadi kalau negara yang dikasih melatih monggo, kami masuk makam no dulu. Tidak ada ajaran begitu, bukan saya. Gak boleh dibuka, jangan. Gak mungkin jadi gebetan, tidak mungkin. Kalau gebetan, pakai zaman mana aja. Apa itu? Nah, pengalaman kami mohon maaf ya. Di tempat saya itu. Maupun juga. Kalau saya main di gebetan, saya akan datang kembali. Akan sangat. Jangan dibuka. Ini aturan Islam. Kalau jadi nanti jadi gebetan, kami bertarungan. Tak ambil orang itu. Tak siapa mana. Kalau perempuan, tak bawa. Dan dahulu. Rapikan kain kafannya. Jangan sampai dolar. Jadi setelah nanti boleh. Setelah ada upacara pemakaman boleh. Tapi tidak boleh ikut kerja makam. Nah, nanti mungkin jarang, mungkin sore boleh. Jangan. Nah ini para jamaah sekalian kita pahami. Jangan apa katanya. Saya kalau ada pelajaran, tak ada dalam. Saya di rumah itu ada 8 hadis. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sampai hadis itu pun ada. Bukan saya melarang. Kita nanti percuma kalau berdebat tanpa ada perintah. Mari kita disalahkan sama Allah. Nanti hidup dan mati, dia sendiri tidak perlu. Kalau lapor melakukan dengan perintah, kita sendiri aja. Oke, apa yang tanya? Dadah, monggo Pak. Bagaimana kalau lagi jenazah waktu asar menunggu habis maghrib? Kalau lagi yang belum asar menunggu lagi. Ini kejadian saya, mohon maaf. Bapaknya teman saya itu meninggal dunia, dia sakit.
ujuk-ujuk anaknya dan rumah, Ustaz tolong disolati. Saya nggak sholat asar dulu, sholat saja dulu. Saya ngomong sama jamaah yang sudah sholat asar nggak perlu sholat, yang belum silakan ikut saya. Lah